Selamat datang di Ilham FT Auto. Ya, saya lagi di Blok M Square. Dan kali ini saya ingin review mobil. Mobil ini bisa dibilang memang generasinya si Corolla. Ya, generasinya dari Toyota Corolla. Tapi ini yang bisa dibilang Toyota Corolla yang ini kalau kita foto ini kayak berasa tahun 80-an ya. Dan ini masih unik loh. Mobil apa sih? Ini dia mobilnya, Toyota Corolla DX. Ini yang tahun 82. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Mulai dari bagian depannya si Toyota Corolla DX ini. Nah, bagian depannya kalau yang ini memang dia untuk logonya dia diganti logo GT gini ya. Nah, diganti logo GT, jadi biar terkesannya sporty ya. Padahal aslinya sih dia sebenarnya tulisannya Toyota gitu sih. Dan untuk di sini dia lampunya memang masih menggunakan mica buram. Tapi ini cukup terang loh pada di tahun 80-an itu, 82. Dan dia lampu kecil di sini udah tergabung dengan lampu sen. Padahal di bawahnya ada lampu sen lagi. Memang tapi bempernya, dia bemper belum besi nih ya. Dia bempernya masih menggunakan yang plastik. Dia plat nomornya agak terlalu condong ke bawah ya kalau untuk si Toyota Corolla DX ini. Dan untuk di dekat kap mesinnya dia ada chrome-nya, di bawahnya itu juga ada chrome-nya lagi. Dan uniknya si Toyota Corolla DX ini dia untuk di spionnya juga ditaruh di sini, di fender, bukan di pilar pintu, di pilar A-nya. Jadi unik sekali ya si Toyota Corolla DX ini. Dan di sampingnya juga ada fender, apa tuh, lampu sen juga di fender. Nah, untuk Corolla DX ini yang saya review adalah Toyota Corolla tipe DX yang 7K, yang dia menggunakan kode mesinnya KE70. Ini yang sudah 1300 cc ya. Dan mobil ini juga pernah dijadikan mobil balap atau mobil drifting ya pada di tahun-tahun tersebut, antara tahun 80-an atau 90-an. Nah, kita langsung beralih ke bagian sampingnya. Bagian sampingnya dari si Toyota Corolla DX ini ya benar-benar sedan di tahun tersebut ini yang bisa dibilang kompak sih. Memang kompak sekali, dari tampilan samping ini sangat gagah. Dan ini karena tipe yang tertinggi, dia sudah dilapisi dengan set body molding ya. Dia handle sudah chrome, pilarnya sudah menggunakan yang black. Malah bukan black dop loh, dia blacknya glossy gitu, bagus. Dan dia ciri khas mobil zaman dulu ada kayak gambar saringan begini ya. Tapi ini buat hiasan aja sebenarnya. Tapi memang untuk Corolla yang DX ini bagus ya. Dia ada di sebelah kanan untuk pengisian tangki bensinnya. Kecuali yang Corolla yang selanjutnya yang kayak semacam twin cam atau enggak yang generasi ketiga tuh apa tuh yang sebelum twin cam tuh. Deco sampai Corolla yang baru. Itu sayangnya dia masih udah tangki kiri. Alah, kok dibahas sih. Dan di bawahnya dia ada lapisan chrome-nya. Ini pelek udah custom ya, dia peleknya bukan pelek aslinya. Nah, tuh, ini spionnya ada di situ itu. Defender. Unik ya. Dan memang kayaknya sih mobil DX ini pernah nggak ya kalau jadi taksi ya. Tapi kayak saya dulu atau di film-film tahun 80-an kalau saya lihat mobil Corolla DX itu nggak pernah jadi taksi ya. Malah jadi ini mobil yang bisa dibilang mobil keluarga terkaya ya pada di tahun tersebut, di tahun 80-an atau 90-an. Di film-film juga sama. Nah, kita berada di tampilan belakangnya si Corolla DX. Ini yang udah ditambahin dengan GT.
DOHC. Tuh, kelihatan kan? Dia lampunya memang masih menggunakan yang Mika buram. Dan dia kalau yang ini, tipe yang ini kayaknya tertinggi ya. Dia udah ditambahin set body molding, bukan spoiler. Cukup keren. Dan di sini kacanya sudah ada chrome-nya. Walaupun memang sayangnya belum ada defogger. Udah ada nih untuk kelihatan. Dan untuk di bumpernya dia masih menggunakan bumper yang plastik. Dan tempat plat nomornya memang karena zaman dulu ya tempat dudukan plat nomor nggak terlalu besar ya. Jadi kalau ngikutin zaman now kayak masih belum bisa tuh sampai plat nomornya ditekuk begini ya. Dan ini platnya baru loh, udah diperpanjang. Jadi kalian kalau bawa mobilnya tinggal gas doang nih habis beli. Dan ciri khas mobil zaman dulu lampu kecilnya kanan kiri gini ya, unik. Dan tulisan Corolla-nya bukan sekedar tempelan loh, dia tulisan Toyota sama Corolla-nya gitu, bener-bener tulisan yang timbul dan kita bisa ngerasain tulisannya ya. Dan di dekatnya juga ada list chrome-nya juga loh, di atas lampu-lampu, di atas saklar lampunya. Nah, ciri khas dari Corolla DX, dia buka bagasinya memang nggak full sampai tempat plat nomor, jadi cuma buka atasnya doang. Jadi saya inget kayak nge-review si Toyota Nissan Gloria Shimaya, persis seperti itu. Dan untuk bagasinya ini udah ditambahin speaker ya sama pemiliknya, jadi udah dimodif sedikit. Tapi jujur sih ini cukup luas ya untuk si bagasi mobil ini. Dan di bawahnya lagi sebenarnya ada ban cadangan nih. Tapi lengkap sih, cukup luas dan orang aja bisa masuk kali ya. Nah, ini kita dari tampilan sebelah kiri. Nah, untuk peleknya ini, peleknya memang udah nggak ori ya, tapi ukurannya tetap sama dengan aslinya. Untuk peleknya dengan profil bannya adalah 185/65 ring 14 dengan 4 baut. Untuk rem belakang memang dia masih menggunakan rem tromol. Nah, untuk di rem depannya bagusnya mobil ini sudah menggunakan rem cakram. Jadi pengeremannya udah sangat mantap ya. Nah, ini dia penampakan mesinnya dari si Toyota Corolla DX tahun 82. Nah, bagus ya, mobil ini dia sudah menggunakan mesinnya tuh udah yang 1300 cc. Jadi cukup kencang ya mobil ini ya. Karena memang pada di tahun tersebut mobil ini memang sudah pernah dijadikan untuk mobil balap dalam kompetisi balap apa itu ya. Saya lupa ingat. Dan mobil ini buat kontes drifting juga sih. Ada yang bilang ini penggerak belakang atau penggerak depan gitu ya. Dan untuk ruangannya memang rapi ya si DX ini. Rapi warna body. Dan untuk gearbox yang digunakan di mobil ini manual 5 speed. Tapi dia bagusnya nih, katanya sudah diganti dengan punyanya yang Toyota Levin. Wah, jadi lebih halus ya. Tapi memang dia nggak ada peredam. Makanya nanti coba kita dengar. Pasti suaranya agak sedikit masuk ke ruangan kabin. Oke, sekarang kita berada di dalam Toyota Corolla DX tahun 82. Ini jujur, ini mobil walaupun masih udah berumur 82 tahun, tapi ini bisa dibilang antik loh. Dan kita langsung nyalain aja mobilnya, nggak perlu pakai gas loh. Padahal ini masih karburator loh mobilnya loh. Kan zaman dulu injeksi malah belum terkenal ya. Walaupun suaranya seperti itu, langsung agak sedikit pinjang, tapi langsung tokcer loh nyalanya loh. Coba kita gas dikit yuk. Wah, kalau dipaksa pasti langsung berebat karena emang dia nunggu berapa menit dulu, jadi biar rata suara mesinnya. Oke, kita langsung in depth aja di dalamnya ada apa aja di dalam mobil ini. Nah, ini mesinnya udah rata nih. Coba kita gas-gas. Dia RPM-nya tuh sampai berapa sih si Toyota Corolla DX ini? Dan ini udah diganti knalpotnya loh. Wah, gila. Udah nyampe 4000 di gas gitu doang udah nyampe 4000 RPM. Sebenarnya ini kalau jalan ini kayaknya sih bisa nyampe 6000 RPM ya kalau kita jalan di jalan tol gitu dengan kecepatan cukup tinggi ya.
Tapi untuk suaranya memang bagus sih, walaupun 1300, tapi ini bisa dibilang nih paling oke. Dan untuk ininya memang masih full jarum semua. Dan dia ciri khas mobil zaman dulu ini seperti ini ya nih. Dia tuh banyak tombol-tombol merahnya dan ada ininya apa? Ya buat rem parkir, nanti kalau ada yang buat oli itu ciri khas mobil zaman dulu. Dan bensinnya juga masih menggunakan yang jarum. Dan untuk di sininya dia temperatur juga masih menggunakan jarum. Dan dia ada jam digitalnya, itu asli ya, bukan tambahan. Jadi benar-benar dia asli, emang si DX ini udah dikasihnya seperti ini. Dan dia ada tombolnya untuk pengaturan jam ya. Untuk setirnya memang dia setirnya sudah tidak menggunakan yang asli ya. Dia sudah diganti dengan seperti ini, kayak setir balap. Tapi bagusnya dia kulit setirnya, jadi enak untuk digenggam. Dan tengah-tengahnya ini ada klakson. Bagus ya, klaksonnya udah diganti ya dengan yang lebih jernih tadi. Kalian lihat ya waktu lagi saya buka mesin. Tapi memang mobil ini belum ber-airbag ya di sini, apalagi di sini. Belum ber-airbag sama sekali. Tapi memang dia udah ada AC-nya loh. Walaupun dia yang belum ada untuk posisi kaki ya, cuma hanya angin dan defogger aja. Nah, di atasnya mobil ini ada tipnya, tip kasetnya yang zaman dulu. Tuh. Tapi di bawahnya sama pemiliknya ditambahin lagi yang baru. Karena ya ini kan buat menjaga ke orisinilnya ya pokoknya ya. Jadi biar lebih unik. Tapi emang tapi ini udah nggak hidup ya. Ini tipnya udah nggak hidup nih. Yang hidup kadang yang ini nih, yang di bawah ini nih. Dan ini bisa kalian custom, bisa diganti yang double din ya. Kalau kalian udah beli mobil ini, kalian custom bisa. Jadi nggak ada tempat penyimpanan tadi di sini. Di sini ada tempat penyimpanan asbak lah. Dan di bawahnya lagi nih nggak ada nih soket lighternya di sini. Dia di sini ada tuas cuk. Mobil zaman dulu tuh emang kalau panasin mobil tuh kalau mesin gini tarik tuas cuknya dulu. Ada wipernya, tapi belum intermittent. Pengaturan setir, sayangnya masih fix. Dia lampu hazardnya di sini loh. Ciri khas mobil zaman dulu. Dan untuk saklar di sini, dia memang belum ada fog lampnya. Dan untuk di bawahnya, di sebelah kanan, kita buka pintu karena jujur sempit. Dan sayangnya ini tuas handle-nya ini terlalu ke bawah ya. Karena zaman dulu tuh memang orang Indonesia tuh kita itu belum terlalu tinggi sih kayak badannya. Jadi ya maklum sih. Jadi ini agak terlalu ke bawah sih kalau bagi saya. Malah dia untuk engkolnya ini kacanya ada di sini. Dan ini yang buat kita nutup dari luar, dari ya, buat tutup lah istilahnya. Dan di bawahnya lagi ada semacam saklar tuh, bisa yang nih. Ini saklar tambahan nih kayaknya nih buat nos apa gimana gitu ya. Dan untuk mirrornya dia bagusnya sudah elektrik untuk kacanya, tapi dia belum yang electric track. Karena kan di depan tuh di fender. Dia di bawahnya lagi ada kap mesinnya di situ. Dan di sini ada, nah ini kalau kita nyalain seperti ini warnanya bagus ya. Dan ini bisa kita atur dari sini. Nih kalau lampu utama juga kita nyalain, bisa kita atur terangannya. Wih, udah canggih ya, mobil tahun 82 aja udah canggih loh. Ini bisa saya bilang mah. Dan untuk di sebelah kiri ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Dan di sini nggak bisa dibuka ya, ini hiasan. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup, cukup luas. Dan di bawahnya lagi ada loh, keren. Dan bangku ini sudah diganti dengan bangku Recaro ya. Jadi ini udah bukan bangku yang orisinilnya, jadi udah diganti bangku balap. Seat belt tapi memang masih fix. Hand grip fix. Sun visor ada kacanya, walaupun nggak ada lampunya. Spion tengah sudah Dynamic View loh. Tahun 82 tahun udah ada Dynamic View ya, norak sekali saya. Dan di sini ada sun visor juga tapi nggak ada kacanya, polos. Transmisinya dia 5 speed manual. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Handbrake-nya masih yang model tarik. Dan di sini saya nggak ada tempat penyimpanan lagi sih.
Oke, habis ini kita langsung keluar aja yuk, ke baris kedua maksudnya. Nah, kita berada di baris kedua si Toyota Corolla DX tahun 82 yang tipenya adalah 7K dengan mesinnya KE70. Bisa dibilang ini kasta terendah loh. Jujur ini saya duduk, padahal belum ke bawah sama sekali, ini masih tegak. Lihat palanya, mentok ya. Ini rambut saya mentok loh. Dan ini belakang saya nggak ada headrest. Jadi kayaknya mobil ini memang dulu dibeli memang ada yang bisa dibilang mobil balap, buat mobil hobi. Kalau andaikan sekarang ini di tahun-tahun 2021 ini, kan mobil ini berarti kan udah hampir 40 tahun. Ya mobil ini bisa jadi mobil hobi sih. Jadi yang buat duduk belakang sih kayaknya nggak terlalu ini banget ya. Kecuali buat anak kecil, oke lah. Karena memang zaman dulu orang-orang Indonesia itu memang tinggi badannya itu memang tidak setinggi saya sih yang 180 seperti ini. Jadi ya memang makanya dulu mobil kayak gini kan bisa dibilang untuk mobil rakyat juga ya. Ya nggak terlalu besar juga sih, jadi nggak terlalu tinggi badan, jadi nggak perlu pakai headrest ya. Dan nggak ada seat belt loh, jujur. Nih, kita lihat aja nih. Nah, ini karena tadi saya nggak majuin bangkunya, sempit loh di sini loh. Karena bangkunya udah diganti dengan Recaro, jadi nggak ada set pocket ya sama sekali. Nah, dia sebenarnya kayaknya sih emang untuk ini dia adalah penggerak belakang karena ini ada gardannya loh. Dan gardannya cukup tinggi loh ini, gundukannya ini. Jadi benar-benar pemisah antara kanan dan kiri gitu ya. Dan ini bangkunya dia masih asli fabric nih ya. Kalau yang belakang ini. Nah, yang saya bilang tadi tuh, dia tidak ada seat belt. Jadi pada tahun-tahun 80-an tuh memang seat belt itu masih jarang ya untuk di mobil-mobil seperti ini ya. Tapi hand grip memang masih model fix. Ada lampu baca juga di sini. Sebelah kiri juga ada. Ada speaker juga di belakang tuh yang modelnya oval. Ya oke sih. Kalau buat zaman-zaman dulu sih emang duduk di baris kedua sih nggak terlalu dihiraukan ya. Jadi ini emang buat bawa sendiri mobil lah, nyetir sendiri. Langsung lihat mobil ini. Mobil ini ada di daerah Blok M Mall, tepatnya di sini. Dan itu ada nomor teleponnya. Jadi saya tulis dari lewat dan saya tulis juga di deskripsi kalau di lewatan. Nggak seperti atas nomor telepon. Mobil ini untuk harga sendiri, ya harganya sih ya masih worth it ya kalau menurut saya sih ya. Karena ini jujur ya, mobil ini keadaannya benar-benar masih sangat mulus. Benar-benar terawat, beda sama mobil-mobil kalau yang nggak terawat tuh benar-benar lain. Mobil muda kalau nggak terawat sama aja gitu kan. Ini jujur mulus banget. Dan kalau menurut saya ini mobil ini yang bisa dibilang ini sebelum Grand Corolla yang sukses ya di tahun 90-an, ini tahun 80-an ini bisa dibilang ini Corolla yang tersukses juga, Corolla DX ini. Karena bisa dibilang pada film-film tahun 80-an, mobil ini bisa dibilang sebagai mobil-mobil yang buat sering ada di film-film layar lebar tuh ya, film-film kayak film Roma Irama ya tahun 80-an gitu. Dono Kasino Indro juga terkenal juga ya, ini mobil Toyota DX ini, Corolla DX ini. Oke, itu aja videonya hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like dan menyukai video saya ini, dan jangan lupa subscribe juga channel saya ini, Ilham Ente Auto. Jangan lupa tetap melakukan protokol 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke, itu aja videonya. Terima kasih telah menonton.